Halo guys, balik lagi sama gue di Gojam. Dan guys, hari ini gue mau buat suatu video perpisahan. Ini adalah di depan gue adalah Tudor Black Bay GMT yang gue baru beli aja di tahun 2021, di awal tahun baru ini. Dan hari ini gue rencananya mau jual nih jam guys, karena ada satu orang yang tertarik untuk beli. Dan gue pikir udahlah boleh gue mau jual aja gitu. Karena kenapa? Bukannya gue sebenarnya bukannya karena gue nggak suka ini jam gitu ya. Sebenarnya gue suka banget sama ini jam. Tapi gue ini orangnya memang demen sama jam gitu ya. Dan karena gue demen, gue pengen cobain banyak jam di luar sana gitu. Tapi masalahnya gue nggak cukup duit, nggak punya uang banyak gitu loh. Jadinya kalau misalnya gue mau coba jam baru gitu, gue nggak bisa beli terus karena nggak ada cukup duitnya. Jadi gue harus jual yang gue punya gitu. Nah, sekarang ini gue udah pakai ini jam sekitar hampir 6 bulan guys. Jadi gue beli kalau nggak salah di bulan Januari ya, kalau nggak salah di awal tahun baru ini. Gitu. Dan ini jadi hari ini gue mau buat video ini sebagai kenang-kenangan aja gitu. Jadi setiap kali gue kangen sama ini jam, gue bisa lihat ini video dan gue bisa nikmatin lagi nih jam gitu loh. Walaupun nanti suatu hari gue udah nggak punya gitu. Nah jadi guys, hari ini gue mau buat ini video sebagai kenang-kenangan dan juga sekalian update gitu ya, selama 6 bulan, hampir 6 bulan lah pakai ini jam gitu ya. Ini sebenarnya gimana sih gitu. Gue cuma mau bilang sih, gue udah review ini jam guys, dan kalau kalian belum check out reviewnya, boleh masuk ke channel Gojam dan lihat reviewnya sendiri gitu. Gue udah buat review lumayan detail gitu ya. Dan oh ya guys, sebelumnya kalau kalian misal suka jam, tolong guys subscribe channel ini, klik subscribe. Nah jadi gini guys, selama 6 bulan ini, hampir 6 bulan gue pakai, gue bisa bilang ini jam bagus guys. Gue suka gitu loh. Dan gue nggak berubah banyak dari apa yang gue review hampir 6 bulan yang lalu gitu ya. Ini jam sangat-sangat bagus gitu ya. Dari segi value, dari segalanya gitu ya. Gue bener-bener ngerasa pakai ini jam Tudor Black Bay GMT, bener-bener rasanya kayak pakai Rolex gitu loh. Ini bukannya lebay-lebayin, bukan lebih-lebihin gitu ya. Ada orang mungkin yang punya Rolex ngerasanya nganggap rendah Tudor gitu ya. Tapi kalau orangnya open mind gitu ya, bener-bener sebenarnya Tudor yang modern ya, kayak model Black Bay begini ya, bener-bener bisa saingan, paling enggak ya selevel Rolex zaman pre-ceramic gitu lah. Mungkin emang secara kualitas Rolex ceramic yang udah tahun baru-baru gitu ya, tahun mungkin 2010 ke atas gitu ya, mungkin memang di atas kualitinya di atas Tudor Black Bay gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin kayak Rolex pre-ceramic gitu ya, yang 2010 ke bawah gitu, kayak dulu gue punya Rolex Sea Dweller yang di tahun 2008 gitu ya guys ya. Itu gue bandingin sama ini ya, bener-bener ini sama sekali nggak kalah guys gitu. Movementnya udah jauh lebih modern. Ini Tudor juga kuat banget movementnya gitu ya. Dan udah gitu harganya sangat-sangat menarik guys gitu, jauh lebih murah dibanding Rolex. Tapi waktu gue pakai gitu ya, ini unsur vintage-nya juga kelihatan banget nih di jam ini gitu. Jadi sama sekali nggak ada masalah gitu ya, bagus sekali gitu kualitasnya gitu ya, gue boleh bilang gitu ya. Jadi selama 6 bulan ini hampir 6 bulan gue pakai, gue cuma bisa bilang ini gue cuma mau update aja gitu ya. Gue udah review, gue nggak akan review lagi nih jam gitu guys ya. Gue cuman mau kasih tahu aja, update aja apa yang gue rasain gitu selama 5 bulan 6 bulan ini pakai gitu ya. Ini jam bagus banget guys gitu. Satu-satunya kelemahannya ini jam gitu ya, seperti yang gue udah ngomong di review adalah ini agak sedikit tebal guys gitu. Jadi waktu pertama kali pakai, orang mungkin shock gitu ya, bakal shock gitu, gitu ketebalan gitu ya. Tapi sebenarnya kalau udah pakai sering gitu, apalagi kayak gue nih, gue taruh di strap gini ya, sebenarnya nggak apa-apa kok, sama sekali nggak apa-apa gitu loh. Jadi pertama kali mungkin akan ngerasa kayak nggak nyaman gitu ya, tapi kalau udah pakai setiap hari gitu ya, kayak gue pakai tiap hari gitu ya, nggak lama-lama kebiasa guys gitu sama ketebalannya gitu loh. Pertama-tama mungkin ngerasa ketebalan, tapi lama-lama nggak apa-apa kalau setiap hari pakai gitu. Terus udah gitu, yang gue suka lagi ini adalah vintage banget ini. Unsur vintage-nya kental banget. Lihat ini safirnya, itu dome kayak bola gitu loh. Jadi benar-benar kayak vintage banget. Terus udah gitu ini proporsinya juga bagus, 41 mili. Jadi nggak bilang terlalu besar, tapi juga nggak bilang terlalu kecil. Oke lah, lebih bagus lagi kalau 40 mili gitu ya. Gue makin kecil makin bagus. Gue paling suka
jam itu sekitar 39-40 itu paling bagus. 39 paling the best lah. Cuman 41 tuh nggak bilang kegedean buat gua gitu loh. Cuma memang ini agak ketebalan aja guys. Nah makanya yang paling bagus sebenarnya emang di kalangan Tudor sekarang yang secara pribadi gue juga belum pernah coba ya, itu Black Bay 58. Karena dia ketebalannya itu cuman sekitar 12 mili. Udah gitu dia 39 mili. Waduh klasik banget, itu gue suka. Dan udah gitu nggak ada tanggal. Jadi clean banget, bersih banget gitu. Tapi ini Black Bay GMT ini bagus, bener-bener bagus. Gue nggak ngerti orang yang bayar sampai kayak 200-an juta buat Rolex Pepsi gitu ya, bener-bener gila deh. Gue nggak ngerti bener-bener. Karena buat gue gitu, gue sendiri secara pribadi kalau nggak usah ngomongin merek ya, gue lebih suka desainnya Tudor dibanding Rolex Pepsi, beneran. Jadi kayak ininya apa, warna birunya, ini birunya gelap, jadi kayak Coke. Sedangkan Rolex Pepsi itu ungu gitu, gue nggak suka gitu loh. Jadi iya ini bagus banget sih guys ya. Kelemahannya cuma satu yang gue bilang agak sedikit tebal, tapi itu pun sebenarnya nggak masalah. Malah sekarang kalau gue udah pakai ini ya, gue sekarang jadi agak seneng pakai jam yang agak tebal gitu. Selama dia kecil, ini diameter 41. Kalau diameter 44 tebal, nah itu gue nggak suka. Tapi ini lumayan tebal, sekitar 15 mili. Tapi dia ininya tuh apa masih 41 mili, jadi nggak besar gitu. Diameternya masih lumayan kecil. Terus udah gitu juga bagus gitu ya, ininya warna ininya bezelnya gitu ya. Terus vintage feelingnya juga waduh kental banget ini jam. Jadi bagus sih, gue suka gitu ya. Terus udah gitu akurasi juga mantap, udah pakai sekitar hampir 5-6 bulan. Ini juga masih sekitar 2 second. Kalau setiap hari pakai ya, sekitar 1-2 second. Dia bakal maju 1-2 second. 2 second lah, kira-kira 2 detik. Terus kalau ditinggalin gitu, ditaruh di ranjang, nggak dipakai, misalnya weekend, akhir minggu, sekitar 3 second. Jadi sangat akurat gitu ya. Terus udah gitu masalah ini nih, isu nih tanggal dulu waktu pertama kali Tudor luncurin ini model. Ada banyak yang bilang, oh tanggalnya itu stuck, nggak bisa gerak gitu ya. Banyak ada isu gitu. Ini adalah Rolex, Tudor GMT movement yang pertama. Movementnya Tudor yang pertama GMT ini nih. Gitu. Tudor nggak pernah buat GMT complication sebelumnya gitu loh. Nah, jadi karena ini yang pertama, ada isu date-nya itu katanya macet gitu loh. Tapi gua nggak pernah punya isu kayak begitu di jam ini gitu loh. Itu kayaknya juga sangat sedikit dilebay-lebayin gitu ya. Jadi itu kayaknya pertama kalinya tuh waktu Tudor luncurin itu ada masalah, tapi habis itu udah diperbaikin gitu. Jadi gua sendiri nggak pernah rasain masalah sama masalah tanggal. Terus movementnya juga udah pakai 6 bulan juga masih tetap akurat, bagus gitu ya. Jadi selama 6 bulan ini gue cuma bisa bilang secara update-nya ya, gue puas sih guys, gue puas bener-bener gitu loh. Jadi ya seperti yang gue bilang, cuman ininya aja agak tebal, tapi itu pun nggak masalah. Malah makin lama gue makin suka. Terus udah gitu iya, jadi nggak ada ini, movementnya juga masih tetap akurat, bagus gitu ya. Dan secara pribadi sama desainnya juga gue nggak bosen guys. Selama hampir 6 bulan pakai ini ya, nggak bosen sama desainnya gitu loh. Gue pakai, gue tetap seneng gitu ya. Waktu gue pakai di tangan, saya tetap ngerasa cakep gitu. Cuman memang gue nih orangnya guys, gue pengen coba jam baru gitu ya. Karena di luar sana banyak sekali jam yang gue belum pernah coba. Gitu ya, Panerai lah, Breitling lah, banyak sekali jam di luar sana yang gue pengen banget coba gitu. Dan masalahnya mahal sekali guys, mereka jam itu mahal ya. Jadi gue pengen banget coba-coba di luar sana banyak jam gitu, tapi gue nggak sanggup untuk beli semuanya gitu loh, nggak sanggup. Jadi jadi ini walaupun jam Tudor ini gue suka gitu ya, tapi udah deh harus gue jual dulu biar duitnya nanti dapat, gue bisa mainin lagi, beli lagi jam baru gitu loh. Tapi kalau misal disuruh beli tahanin ini jam terus beli lagi jam baru, gue nggak sanggup guys gitu. Itu terlalu mahal gitu loh, bener-bener nggak kuat gitu loh. Uangnya sangat terlalu makan terlalu susah ya, terlalu mahal gitu guys. Jadi ya selama 6 bulan ini ya gue boleh bilang bagus. Jadi pesan terakhir gue sih guys, gue cuma mau bilang kalau kalian ya yang mungkin lagi cari jam gitu ya, sekarang ini kan cari jam itu udah mahal-mahal ya guys ya. Rolex sudah harganya udah nggak karu-karuan gitu ya. Terus Omega juga harganya udah ada naik gitu ya. Dan banyak lah jam-jam lain juga yang udah mahal lah sebenarnya gitu ya.
Nah, di dunia jam sekarang di market ya, menurut gue nih yang salah satu yang paling gue bilang ya, value-nya tinggi banget ya. Menurut gue ini Tudor. Dan di kalangan Tudor yang modelnya menurut gue value-nya juga sangat-sangat tinggi. Adalah ini salah satunya guys. Karena kenapa? Bayangin ya, kalian dapat ini Rolex kayak Rolex design guys. Jadi kalau kalian suka sama Rolex gitu ya. Ya silakan sih kalau mau uangnya nggak ada masalah beli aja Rolex gitu ya. Habisin 200 juta buat beli Pepsi gitu loh. Tapi kalau menurut gue itu gila banget gitu loh. Gue nggak ngerti dah benar-benar gitu loh. Karena dengan uang yang jauh lebih rendah kalian bisa beli ini. Dan kalian lihat ya desainnya sama sekali mirip sekali sama Pepsi. Bahkan menurut gue lebih bagus. Lihat ininya. Ininya apa? Birunya lebih gelap, lebih bagus, lebih sporty. Terus udah gitu apa namanya, kedalamannya water resistance-nya 200 meter. Rolex Pepsi cuma 100. Jadi ini lebih unggul. Terus Rolex Pepsi udah gitu harganya udah nggak karu-karuan, ini masih lumayan gitu loh. Yang Rolex Pepsi menang cuman apa? Dia lebih kecil 40 mili. Terus udah gitu ketebalannya Rolex mungkin sekitar 12 mili, ini 15 mili. Jadi agak sedikit lebih tebal gitu loh. Tapi lain-lainnya basically sebenarnya nggak bilang terlalu banyak beda gitu loh. Jadi menurut gua ini sangat-sangat bagus. Dan kalau kalian juga mau beli Rolex yang zaman dulu jadul yang model masih pre-ceramic gitu ya, ini bezelnya ini guys, ini bukan ceramic. Nah Rolex Pepsi itu bezelnya udah ceramic gitu. Nah ini bezelnya masih aluminium, jadi ini bukan ceramic guys. Jadi ini bisa di scratch, kalau misalnya kepentok bisa kena scratch. Tapi kalau mau diganti juga lebih murah. Kalau misalnya beli Rolex ceramic sampai kepentok pecah, waduh itu biayanya abisin bisa puluhan juta buat ganti. Nah ini enggak, sama sekali enggak. Ini aluminium, jadi kepentok bisa penyok, bisa apa namanya, bisa ke baret gitu ya. Tapi gantinya juga murah. Udah gitu gampang, nggak susah gitu loh. Bukan keramik gitu loh. Dan kalau kalian memang orang yang suka pegang jam untuk lama, pegang simpan sampai lama gitu, nanti udah 10 tahun 20 tahun gitu, ini warnanya bakal berubah karena ini aluminium, nggak kayak ceramic itu mau simpan sampai berapa tahun juga nggak akan berubah. Ini berubah nanti warnanya gitu loh. Terus udah gitu akan lebih kusam mungkin. Terus udah gitu ada baret-baret gitu, jadi kelihatan kayak ada kayak tunjukin apa ya, kayak udah pernah digunain gitu loh guys. Jadi kayak bisa dikenang gitu loh, sebagai piece yang buat bisa dikenang gitu loh. Ya jadi menurut gue gitu sih guys ya. Jadi menurut gue ini sangat bagus ya. Dan ini gue bukan hanya bilangin Rolex dibanding sama Rolex saya, bahkan dibanding sama jam-jam lain gitu ya. Menurut gue untuk harga yang dibayar untuk Tudor Black Bay GMT ini ya, kalian dapat yang value yang lumayan besar gitu. Karena di luar sana guys nggak terlalu banyak jam dengan GMT complication yang desainnya menurut gue apik kayak begini ya guys ya. Itu nggak banyak gitu loh. Dan kalau menurut gue dengan harga segini, mau cari GMT jam GMT gitu ya, menurut gue ini mungkin adalah yang terbaik saat ini di market gitu loh. Ya begitu aja sih guys ya. Ini adalah cuma video yang gue buat iseng gitu ya, buat gue ngomong-ngomong terakhir kali tentang Tudor Black Bay GMT ini yang gue punya, yang gue udah pakai sama hampir 6 bulan, yang gue baru beli di tahun 2021 awal. Dan kesimpulannya gue jual bukan karena nggak suka, gue jual karena memang ya gue mau duitnya balik, gue biar bisa coba jam lain. Dan ya gitu aja sih. Jadi bukannya gue nggak suka, tapi sebenarnya gue suka banget. Dan selama 6 bulan ini gue bisa bilang Tudor Black Bay GMT bagus guys. Dan kalau kalian memang suka sama ini jam, gue sangat rekomen ini jam boleh dibeli. Jadi gue sama sekali nggak akan bilang oh jangan beli, enggak, ini bagus. Kalian percaya, ini rekomendasi gue. Gojam dari Gojam, Tudor Black Bay GMT, mantap. Oke guys, gini aja ya video kali ini. Kalau kalian belum subscribe, sekali lagi guys, tolong subscribe. Kalau kalian suka jam, gue bakal ke depannya buat konten-konten jam lainnya yang lebih menarik. Terima kasih udah nonton. Bye-bye.